Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid SDIT Kampung Santri Cilembu, Sumedang. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pemirsa Roja TV dan juga UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Satu hal yang sangat mahal yang kita nikmati saat ini adalah hidayah. Hidayah untuk mengenal sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saya katakan mahal? Hidayah sunnah itu sama mahalnya dengan hidayah Islam. Dari sekian triliun manusia yang hidup di muka bumi ini, berapa di antara mereka yang mendapatkan hidayah memeluk agama Islam? Kemudian dari sekian miliar orang yang beragama Islam, berapa persen di antara mereka yang hatinya terbuka untuk mau mendalami agama? Dari sekian orang Islam yang mendalami agama, berapa persen di antara mereka yang benar di dalam mendalami agama? Dan dari sekian orang yang mendalami agama dan benar di dalam mendalaminya, berapa persen di antara mereka yang mau mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan? Saya ulangi. Dari sekian triliun manusia yang ada di muka bumi ini, berapa yang mendapatkan hidayah memeluk agama Islam? Dari sekian miliar orang yang memeluk agama Islam, berapa yang hatinya terbuka mau mendalami agama Islam? Karena tidak setiap muslim hatinya tergerak untuk mendalami agama Islam. Dan dari sekian yang tergerak hatinya mendalami Islam, berapa persen di antara mereka yang pas memilih manhaj yang benar? Ada yang katanya mendalami, ternyata mendalami sesuatu yang keliru. Dan barangkali di antara hadirin sekalian, di antara pemirsa juga mungkin ada yang merasakan pernah mengalami fase-fase keliru dari satu jalan ke jalan yang lain. Dari sekian orang yang mendalami dan benar, berapa persen di antara mereka yang mau mengamalkan apa yang sudah dia dapatkan? Makanya tadi saya katakan di awal bahwa hidayah mengenal sunnah
mengamalkan sunnah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mahal, yang tidak bisa diganti dengan dunia seisinya sekalipun. Jadi kalau kita disuruh milih antara dunia seisinya dengan hidayah, seharusnya kita akan memilih apa? Hidayah. Karena ini sesuatu yang mahal, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajib hukumnya untuk kita syukuri. Kalau tidak kita syukuri, terancam kita dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat tersebut. Wa in kafartum, seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur atas nikmat tersebut, inna azabi lasyadid, ketahuilah bahwa siksaanku itu sangatlah pedih. Dan di antara bentuk siksaan Allah buat orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah kemudian dia tidak mensyukurinya, dicabutnya hidayah tersebut dari orang tadi. Pernah gak ngelihat orang awalnya rajin kemudian setelah itu meninggalkan ngaji? Pernah gak? Pernah, dan banyak. Awalnya semangat belajar, kemudian tahu-tahu setelah itu blus, hilang dari peredaran. Tahu-tahu sudah jauh ya. Bagaimana cara kita mensyukuri hidayah tersebut? Antara lain adalah berusaha menularkan hidayah itu kepada orang lain. Jadi setelah kita mendapatkan hidayah, jangan dimakan sendiri. Usahakan ditularkan sama orang lain. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kepada jalan Allah dengan cara yang hikmah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang dai asalnya dari Kuwait, Dr. Abdurrahman Smith. Aslinya beliau adalah seorang dokter internis, dokter penyakit dalam. Ya. Dia ngambil S1-nya di Baghdad, terus kemudian melanjutkan magisternya di Liverpool, Inggris, dan melanjutkan program doktoralnya di Kanada. Sudah memiliki pekerjaan yang luar biasa di rumah sakit Kuwait dengan penghasilan yang besar sekali. Akan tetapi dia tinggalkan itu semua, dia pergi ke pedalaman Afrika, mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam. Ketika ada orang masuk dalam agama Islam, setelah mengucapkan syahadat, orang-orang Afrika tadi pada nangis. Nangis, sedih dan bahagia. Bahagia karena mendapatkan hidayah, nangisnya karena kenapa kok kalian kaum muslimin baru datang sekarang ke Afrika? Dulu-dulu kalian pada kemana? Sehingga orang tua kami tidak menikmati dan belum sempat menikmati indahnya Islam. Mereka meninggal dalam keadaan kufur. Kemana kalian wahai kaum muslimin? Kata orang-orang Afrika itu kepada beliau. Dan ini sangat menyentuh hati beliau, sehingga setelah itu beliau dedikasikan seluruh umurnya untuk berdakwah di negeri Afrika. Padahal beliau terjangkiti penyakit-penyakit luar biasa. Beliau kena diabetes, beliau juga punya ginjal, beliau juga tensinya tinggi. Akan tetapi semuanya beliau tidak pedulikan, tinggal di pedalaman Afrika. Seluruh kenikmatan-kenikmatan duniawi dia tinggalkan. Dia hanya di sana tidur beralaskan tikar, beratapkan langit. Kadang-kadang terancam hewan buas di sana sini. Akan tetapi subhanallah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selama 29 tahun beliau berdakwah di pedalaman Afrika.
Berapa orang yang berhasil diislamkan? 11 juta orang. 1 orang dai mengislamkan 11 juta penduduk Afrika pedalaman. Gak cukup banyak itu. Dia juga bisa membangun 5.500 masjid di berbagai penjuru Afrika. Beliau juga mengkader 40.000 dai, ustadz, guru dan yang semisalnya. Dan juga terlibat program-program sosial, membangun 11.000 sumur. 1 orang. Dan beliau meninggal pada tahun 1434 Hijriah atau 2013, 3 tahun yang lalu. Akan tetapi beliau meninggalkan sesuatu yang berharga. Sekarang kira-kira ketika kita meninggal nanti, apa yang mau kita tinggalin di dunia ini? Sudah berapa orang yang kita dakwahi sehingga mendapatkan hidayah? Bahkan mungkin orang tua kita sampai saat ini belum mengenal sunnah Nabi SAW. Sampai nanti meninggalnya orang tua kita, apa yang sudah kita tularkan kepada mereka? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian ku beritahu sebuah perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang sangat pedih. Jadi kalau kita mau berdagang dengan perdagangan itu, maka kita akan selamat dari siksaan neraka. Perdagangan apa kira-kira? Jualan ubi? Apa kira-kira? Allah lanjutkan firman-Nya, tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Pondasi beriman. Kita sendiri paham terlebih dahulu akidah yang benar, tauhid yang benar, cara beribadah yang benar. Tu'minuna billahi wa rasuli, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Cukup sampai di situ? Enggak. Allah lanjutkan, wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa kalian. Yang punya harta dengan harta, yang gak punya harta dengan jiwa kekuatannya. Fisiknya digunakan, potensi kekuatan fisik yang ada di dalam dirinya dia gunakan untuk berjihad di jalan Allah, mendakwahkan agama ini. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang seperti ini lebih baik buat kalian seandainya kalian itu memahami. Orang-orang yang seperti inilah yang akan dijanjikan oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum, akan diampuni dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang indah di dalam surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kesuksesan yang nyata dan paling besar. Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai 12. Jadi sukses yang besar itu adalah ketika kita bisa masuk surga. Jadi sukses itu bukan diukur, oh rumah saya sudah megah, oh mobil saya sudah mewah, oh istri saya sudah 4, apalagi, oh kebun saya sudah sekian puluh hektar, ya. Sukses itu adalah ketika kita bisa masuk surga. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk menularkan hidayah tersebut kepada orang lain. Sebenarnya gampang gak sih memberi hidayah kepada orang lain? Gampang gak?
Gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Apa gampang sulit? Atau sulit gampang? Yang mana ini? Kita ini sebenarnya udah dibekali sama Allah fitrah. Kita ini sudah dibekali sama Allah fitrah. Fitrah itu adalah keinginan, kesukaan untuk mencintai kebenaran. Masing-masing dari kita sudah ditanam di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan untuk menerima hidayah. Sehingga relatif gampang untuk menerima, tapi masalahnya banyak rintangan, banyak godaan. Itu yang membuat menjadi susah. Makanya tadi saya katakan kalau nggak gampang-gampang, susah ya susah gampang. Tergantung mana yang lebih dominan. Makanya ketika kita tahu bahwasanya menularkan hidayah itu adalah kadang-kadang gampang susah dan kadang-kadang adalah susah gampang alias banyak susahnya, maka saat itu kita harus berusaha menularkan hidayah itu dengan cara sebaik-baiknya, alias menggunakan etika di dalam menularkan hidayah, atau dengan kata lain berusaha berdakwah dengan cara yang benar. Karena ada sebagian orang memahami dakwah itu sekedarnya. Udah yang namanya dakwah itu sampein aja, ya, tanpa basa-basi. Udah katakan nih haram halal titik. Ente mau terima alhamdulillah, nggak terima sono pergi. Gak seperti itu. Dakwah itu bukan sekedar mengatakan oh ini tauhid, ini syirik. Ente mau terima alhamdulillah, nggak terima silahkan pergi. Enggak. Dakwah itu bukannya sekedar kita katakan ini sunnah, ini bid'ah, ini sesat, ini benar, ini lurus, ini menyimpang. Tidak. Akan tetapi ketika kita berdakwah, kita dituntut untuk bagaimana mengemas dakwah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Itulah tuntutannya. Jadi yang namanya dakwah itu tidak boleh ngasal. Yang penting kita kan hanya menyampaikan, Ustadz. Kalau kita sudah menyampaikan berarti kita sudah terbebas nanti di hadapan Allah. Dalilnya apa? Itu Al-Quran surat Al-A'raf ayat 164. Masya Allah. Punya dalil juga dari Al-Quran. Betul. Tapi tolong ayatnya dibaca sampai habis. Kadang-kadang ada sebagian orang ketika ditegur, ente kenapa sih dakwahnya ngasal? Loh kita kan yang penting kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 164. Ma'dziratan ila rabbikum. Yang penting kami ini sudah bebas nanti di hadapan Allah. Iya, tolong baca ayatnya sampai selesai. Saya akan baca dari awal. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Ketika para rasul, para nabi berdakwah, ada yang protes sama mereka. Kenapa kalian mendakwahi orang-orang yang sudah jelas-jelas mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban para nabi? Dua jawabannya. Ma'dziratan ila rabbikum. Kami ingin membebaskan tanggung jawab kami di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, apa kata mereka? Wala'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka mau menerima apa yang kita dakwahkan kepada mereka. Jadi ketika orang berdakwah itu punya dua tujuan utama. Orang berdakwah itu minimal punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah supaya kita terbebas dari tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ditanya oleh Allah, kamu fulan sudah dapat hidayah, berapa orang di kampungmu yang sudah kamu dakwahi? Kita bisa menjawab nanti di hadapan Allah, ya Allah saya sudah berdakwah di kampungku akan tetapi mereka belum menerima dakwahku. Kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah kita akan terbebas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua kata Allah, atau yang kedua yang bisa kita simpulkan dari firman Allah adalah agar objek dakwah kita menerima dakwah yang kita sampaikan. Jadi bukan yang penting saya bebas gitu aja, enggak. Tapi kita harus berusaha secara maksimal bagaimana orang tersebut bisa menerima apa yang kita dakwahkan. Ustaz,
Hidayah kan di tangan Allah. Benar gak? Benar. Hidayah di tangan Allah. Makanya dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad gak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Itu dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. Hidayah kan di tangan Allah. Nabi aja gak bisa ngasih hidayah. Betul. Tapi coba baca ayat lain dalam surat Asy-Syura ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul bisa memberi hidayah ke jalan yang benar. Lucu kan? Kalau orang enggak paham, ayat yang pertama mengatakan engkau tidak bisa memberi hidayah, ayat yang kedua mengatakan engkau pasti memberi hidayah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Ayat yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Berarti yang pertama salah. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kenapa Ustaz? Karena hidayah yang pertama berbeda dengan hidayah yang kedua. Yang pertama adalah hidayah hati, hidayah taufik. Dan ini memang betul yang bisa membuka hati cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hidayah yang jenis yang kedua adalah hidayah untuk memberikan arahan, petunjuk, nasihat, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh para manusia. Maka kewajiban kita ketika kita ingin supaya orang lain mendapatkan hidayah, kita harus memaksimalkan usaha sekuat tenaga kita. Jadi berdakwah, mengajak umat kepada jalan yang benar, tidak boleh asal-asalan. Kita perlu berusaha bagaimana bisa mencuri hati orang yang kita dakwahi. Ya, itulah tema pengajian kita hari ini. Apa? Mencuri hati. Hatinya siapa Ustaz? Hatinya orang-orang yang kita dakwahi. Ya, bukan hatinya si fulanah, bukan. Ya. Akan tetapi mencuri hati orang-orang yang kita dakwahi, gimana caranya? Karena ketika hati itu sudah tercuri, hati itu sudah mendapatkan hidayah, semuanya akan gampang dengan izin Allah. Kenapa ada orang mau sholat 5 waktu, tepat waktu di saat banyak orang gak mau sholat? Apa? Hati. Kenapa ada orang mau puasa sebulan penuh, 30 hari, 1 bulan penuh, di saat banyak orang-orang makan, minum di pinggir jalan di bulan Ramadan? Di sini kayak gitu? Enggak kayak gitu? Enggak beda. Kenapa ada orang mau mengeluarkan zakatnya di saat banyak orang pelit luar biasa untuk mengeluarkan walaupun hanya sedikit dari uangnya? Hati. Kenapa ada kaum muslimat yang mau menutup rapat auratnya di saat banyak orang yang buka-bukaan aurat? Makanya ketika kita bisa mencuri hati seseorang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apapun yang akan disampaikan akan diterima. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita bisa mencuri hati orang-orang itu supaya bisa menerima dakwah yang akan kita sampaikan. Caranya enggak banyak, 2 saja. Ya. Cara mencuri hati. Yang bujangan tolong didengarin baik-baik ini. Untuk dakwah maksudnya ya, bukan untuk mencari si fulanah, bukan. Ya. Mencuri hati objek dakwah kita, yang pertama perlu usaha batiniyah. Apa? Usaha batiniyah. Yang kedua temennya batiniyah apa? Usaha lahiriah. Gak banyak, 2 aja. Ya. Yang pertama usaha batiniyah, yang kedua usaha lahiriah. Jadi kalau kita pengen dakwahnya diterima setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Ya, kalau nggak ada taufik dari Allah nggak mungkin berhasil. Cuman kita bicara adalah usaha maksimal seorang manusia. Ya. Kalau taufik itu pasti itu. Ya.
Jadi usaha seorang manusia, seorang dai, seorang mubaligh, orang yang sudah mendapatkan hidayah untuk menularkan hidayah, yang pertama adalah usaha batiniyah. Usaha batiniyah itu maksudnya adalah bagaimana kita menyokong dakwah kita dengan kekuatan hati kita. Saya pernah bicara masalah ini dalam sebuah kajian yang judulnya berdakwah dengan hati. Apa judulnya? Berdakwah dengan hati. Nanti kalau jamaah sekalian, para pemirsa pengen menyimak lebih lanjut bisa cari aja. Ya, judulnya berdakwah dengan hati. Di situ saya agak panjang menjelaskan tentang itu. Bahwa ketika orang berdakwah itu nggak cuma pekerjaan lisan. Bahwa ketika orang berdakwah nggak cuma sekedar ngajak-ngajak orang dengan tangan, enggak. Ketika orang berdakwah bukan hanya sekedar kita ngasih majalah, nih baca, enggak. Akan tetapi harus diiringi dengan kekuatan hati. Kekuatan hati itu maksudnya apa Ustaz? Ikhlas. Ikhlas di dalam menyampaikan dakwah, tidak ada tendensi macam-macam, gak punya kepentingan macam-macam. Dan ini yang merusak dakwah. Ada sebagian orang berdakwah bukan ke jalan Allah, akan tetapi ke jalan dirinya sendiri. Sehingga ketika ada orang berdakwah yang lainnya yang sama-sama sunnah, berdakwah dengan baik, kemudian jamaahnya banyak, hatinya cemburu. Kenapa kok pada ngaji ke sana gak ngaji saya? Ini hati-hati, ini penyakit. Ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah ke jalan Allah, bukan ke jalan pribadi kamu. Jadi sehingga semakin banyak orang berdakwah, kita semakin senang, alhamdulillah. Yang penting tertata dengan rapi, saling dukung-mendukung. Ini yang namanya ikhlas di dalam hati. Berdakwah, mengajak betul-betul ingin supaya orang ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga dengan penuh rasa sayang. Jadi kenapa kita dakwai dia? Karena kita kasihan. Kalau misalnya dia sampai meninggal dunia dalam keadaan belum mengenal sunnah ini, kita khawatir, kita takut. Jangan-jangan nanti dia masuk neraka. Sedih kita. Makanya kita dakwai dia dengan penuh rasa kasih sayang kepada dia. Bukan karena kita jengkel sama dia, bukan karena kita benci sama dia, bukan karena kita males ketemu sama dia, enggak, tapi karena sayang. Kemudian juga ada semangat hirs. Semangat, ya Allah, gimana sih fulan dapat hidayah? Pakai cara ini belum jadi, pakai cara ini. Pakai cara ini belum jadi, pakai cara yang lain. Terus dia berusaha memakai cara. Omongan langsung belum diterima, cari pakai omongan orang lain. Belum diterima pakai majalah, belum diterima pakai CD, belum diterima pakai radio, belum, terus. Itu namanya semangat dalam hati supaya si fulan dapat hidayah. Jadi bukan hanya sekedar besok ada kajian, hadir yuk. Ternyata gak hadir. Gimana sih kamu? Emang kamu tuh hatinya keras, kamu tuh. Baru sekali ngajak sudah ngatain orang itu hatinya keras. Ya. Ajak terus ya. Datangi, samperin. Hari ini belum datang, besok datang lagi. Lama-lama kan gak enak dia. Ya, tinggal siapa dulu yang akan gak enak duluan, antum duluan atau dia dulu yang gak enak. Kalau antum dulu yang gak enak, udah gagal itu. Ajak terus. Gak bisa dengan cara itu, dengan cara majalah, gak dibaca, dengan cara VCD gak dilihat juga, dengan cara yang lain. Ini namanya semangat. Dan inilah sesuatu yang ada di dalam hati. Makanya seorang dikisahkan, ada seorang juru dakwah. Ini kisah sering saya sampaikan. Ada seorang juru dakwah pernah konsultasi sama seorang ulama namanya Muhammad ibnu Wasi'. Ulama namanya siapa? Muhammad ibnu Wasi'. Seorang ulama yang wafat pada tahun 127 Hijriah. Udah lama nih ulama wafat, 127 Hijriah. Juru dakwah itu datang kepada Muhammad bin Wasi' dan beliau mengeluh, wahai alim, kenapa kalau aku berdakwah aku tidak menemukan orang-orang yang kudakwahi ini tersentuh hatinya. Jadi ketika aku dakwah sudah capek ngomong, mereka kok malah nggak konsentrasi, malah mungkin banyak yang ngantuk ya, menguap ke sana kemari.
ya, ribut. Ya. Kenapa mereka kok tidak menerima dakwah? Padahal aku sudah maksimal, menurut saya sudah berusaha berdakwah dengan baik. Mengeluh kepada seorang ulama, siapa nanti namanya? Muhammad bin Wasi. Maka ulama tersebut, Muhammad bin Wasi, justru malah mengatakan kepada juru dakwah tadi, kata Muhammad bin Wasi, menurut saya masalahnya ada di kamu. Menurut saya hal ini terjadi karena kamu yang bermasalah. Loh, mau konsultasi malah disalahin. Kemudian kata Muhammad bin Wasi', fa innal qawla idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalb. Nasihat itu, dakwah itu kalau disampaikan dari hati, sampainya kemana? Sampainya ke hati. Nasihat, dakwah kalau dikeluarkan dari hati, masuknya ke hati. Gimana tuh maksudnya? Dakwah pakai hati gimana maksudnya? Sini, dekat-dekat, yuk, hatinya, yuk kita tempelin, gitu maksudnya? Enggak. Maksudnya tadi saya sampaikan, ikhlas, kasih sayang, semangat, ya. Itu maksudnya. Berbeda dengan orang yang berdakwah cuma dengan lisannya saja. Orang berdakwah cuma dengan lisannya saja, gak diiringi dengan ikhlas, gak diiringi dengan rasa sayang, gak diiringi dengan semangat. Biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri masih ada yang nyantol. Ini enggak, masuk telinga kanan mental. Ya enggak jadi masuk, keluar lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang namanya usaha apa tadi? Batiniyah. Jadi ketika kita ngajak orang tua kita, ketika kita ngajak anak kita sholat, anak-anak kecil ini nih, kita ajak sholat. Ya, kadang-kadang kan sulit. Ya, sulit apa gampang? Sulit. Bisa jadi anak ini gak paham kenapa orang tuanya ngajak dia sholat. Dan kadang-kadang kita juga males untuk menjelaskan kepada anak kita. Kadang-kadang, nak ayah sholat, Bi kenapa sih sholat? Udahlah sholat aja lah, banyak nanya. Kenapa kita tidak jelaskan sama dia, nak? Kenapa kita sholat? Karena kita pengen masuk surga, nak. Karena kita pengen disayang Allah, nak. Abi pengen nanti kita sekeluarga bareng-bareng masuk surga, nak. Abi gak tahan, gak kuat. Nanti kalau misalnya Abi masuk surga, kamu masuk neraka, Abi gak tega, nak. Dijelaskan sama anak bahwa kita ngajak dia sholat itu karena sayang sama dia. Pernah gak kita lakukan seperti itu sama anak-anak kita? Kita nyuruh anak kita, putri kita suruh pakai jilbab, teman-temannya gak pakai jilbab. Kenapa sih, Mah? Kenapa sih Mi harus pakai jilbab? Kan panas, gerah, yang lainnya pada buka-bukaan. Udah gak usah banyak cincong, yang penting pakai jilbab aja. Kenapa gak dijelaskan, nak? Lebih baik panas sekarang di dunia daripada panas di neraka kelak. Ini perintah agama, nak. Yang nyuruh pakai jilbab itu Allah, nak. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita segalanya, ini yang memerintahkan, nak. Pernah gak kita jelaskan sama anak? Kenapa kita merintahkan dia untuk melakukan ini dan itu dengan penuh kasih sayang? Ini namanya usaha apa tadi? Batiniyah. Cukup usaha batiniyah? Belum cukup. Perlu ada usaha yang kedua. Usaha apa tadi? Lahiriah. Dan usaha lahiriah yang paling top adalah usaha lahiriah yang dipraktikkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan, Rasulullah SAW berdakwah berapa tahun? Sampai meninggalnya, mulai diangkat Rasul sampai meninggal. Berapa tahun? 23 tahunan.
Sekitar 23 tahun beliau berdakwah. Ketika beliau wafat, apa yang terjadi di Jazirah Arab? Subhanallah. Ketika Nabi diutus ke situ, rusak, semuanya rusak. Akidahnya rusak, akhlaknya rusak, ibadahnya rusak, semuanya rusak. Begitu Nabi SAW berdakwah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dalam jangka 23 tahun berubah. Manusia di zaman itu menjadi akidahnya lurus, akhlaknya mulia, ibadahnya bagus. Hanya dalam 23 tahun saja. Dan ini perlu kita pelajari. Kunci sukses dakwah Nabi SAW itu apa? Dan kita perlu cari tahu cara Nabi berdakwah itu gimana. Kenapa? Karena cara dakwah Nabi itu pasti benar, berbeda dengan cara dakwah selain Nabi. Ini perbedaannya. Kadang-kadang kita nyontoh si Anu, kita nyontoh si Anu. Ya emang si Anu itu mesti benar. Yang mesti benar itu adalah siapa? Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Akan tetapi setiap apa yang disampaikan oleh beliau pasti wahyu dari Allah dan pasti benar. Maka kita perlu berkaca. Bagaimana cara Nabi SAW dakwah? Sebelum beliau diangkat menjadi nabi saja, belum diangkat menjadi nabi, beliau sudah mendapatkan julukan dan gelar Al-Amin. Apa artinya Al-Amin? Terpercaya, amanah. Masih ingat kisah renovasi Ka'bah? Apa kisahnya di situ? Mereka orang-orang Quraisy ngumpul pengen mugar Ka'bah. Pengen di setting ulang, dibangun ulang seperti pondasi pada zaman di awal dibangun sama Nabi Ibrahim. Ya. Akhirnya masing-masing berusaha untuk memberikan apa yang mereka berikan. Hampir selesai, tinggal satu kerjaannya. Mengembalikan apa? Mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya. Dan Hajar Aswad adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya, sehingga masing-masing kabilah merasa kamilah yang paling berhak. Karena saking mengotot tadi, karena sama-sama saking bersikuku tadi, akhirnya hampir terjadi pertumpahan darah saat itu. Bahkan sebagian kabilah sudah membawa nampan, di dalamnya ada darah. Mereka celupkan tangan itu di nampan yang ada darahnya dan mereka bersumpah, kami yang akan memindahkan, kalau tidak maka kami rela untuk menumpahkan darah kami. Hampir terjadi pertempuran di antara kabilah yang ada saat itu. Akhirnya muncullah satu orang mengatakan, sudah kayak gini aja. Kita tunggu besok siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah, itulah yang akan menjadi hakim. Siapa yang kira-kira berhak untuk mengangkat Hajar Aswad ini. Sepakat. Keesokan harinya mereka nunggu-nunggu. Ternyata yang pertama kali masuk siapa? Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Ketika masuk Rasulullah SAW, mereka langsung berkata, hadzal amin, radina bihi, hadza Muhammad. Kata mereka, inilah Al-Amin. Al-Amin apa artinya tadi? Yang terpercaya, amanah. Kami, kita semua sepakat terima apa yang dikatakan, diputuskan oleh Muhammad. Akhirnya betul Nabi kita SAW. Udah, sekarang gini aja. Ambil kain yang lebar, taruh Hajar Aswad di atas kain itu, masing-masing kabilah megang apa? Ujungnya kain itu, bareng-bareng ayo kita bawa semuanya. Bro, taruh di situ, Rasulullah SAW taruh di tempatnya. Selesai masalah. Usia Rasul saat itu berapa? Usianya baru sekitar 25-30 tahun. Kok bisa diterima oleh seluruh penghuni Mekah? Padahal di situ ada pembesar-pembesar, ada yang lebih tua, ada yang lebih senior, ada yang lebih bangsawan. Kenapa mereka semua bisa menerima keputusannya Nabi Muhammad SAW? Saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya yang ternyata masuk Abu Jahal misalnya.
Kira-kira sepakat nggak mereka? Atau yang masuk Abu Lahab misalnya, atau yang lainnya yang masuk misalnya. Ini seorang pemuda umur 25-30 tahun, mereka semuanya langsung sepakat menerima. Kenapa coba? Ya. Karena perilaku beliau yang luar biasa. Bagaimana mereka semua bisa menerima Rasulullah SAW untuk menjadi hakim? Padahal beliau sangat muda. Karena reputasi baik beliau yang sudah dikenal oleh seluruh penghuni Mekah. Reputasinya bagus. Ya, hampir-hampir tidak ada cacatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nggak pernah bikin onar, nggak pernah bikin huru hara, nggak pernah usil, ya, nggak pernah ganggu orang, orangnya baik, makanya diterima. Kenapa mereka bisa tahu? Karena Rasulullah SAW membaur dengan masyarakatnya. Ini yang sering saya sampaikan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaur tapi tidak melebur. Apa bedanya membaur sama melebur? Beda apa sama? Membaur sama melebur. Sama enggak? Sama. Beda. Bedanya apa? Katanya beda. Bedanya apa? Kalau melebur, ya. Kalau membaur, Masya Allah, betul sekali. Panitia nggak nyediain hadiah ini. Harusnya dapat hadiah. Ini mungkin hadirin tersenior ini. Usia berapa Pak? 67 tahun. Ada yang di atas beliau? Nggak ada? Masya Allah. Panitia tolong nanti disediain hadiah. Ya. Jadi membaur sama melebur beda. Kalau melebur itu artinya kita ikut semua apa yang ada di situ. Kalau membaur tidak. Membaur bermasyarakat dengan baik tetap bisa mempertahankan apa? Prinsip. Itu namanya membaur. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu membaur bukan melebur. Ya. Kalau dalam istilah Jawa itu ada ngeli ananging ora keli. Ya. Paham nggak? Nggak paham. Ya. Paham? Setitik. Ngeli artinya menghanyutkan diri tapi tidak hanyut. Ya. Menghanyutkan diri tapi tidak hanyut. Maksudnya bukan kita ikut-ikutan semua apa yang ada di masyarakat. Enggak. Akan tetapi ketika kita membaur dengan masyarakat, kita tetap bisa mempertahankan prinsip-prinsip akidah dan akhlak yang kita miliki. Bahkan seandainya memungkinkan dan seharusnya bisa adalah kita berusaha mewarnai masyarakat kita. Kalau melebur itu kita bukan mewarnai tapi diwarnai sama masyarakat. Itu kalau kita melebur. Ya. Orang di situ pada maksiat kita ikut-ikutan maksiat, bukan. Itu namanya melebur. Kalau membaur itu kita berada di situ di masyarakat, bergaul dengan baik sama mereka. Makanya disebutkan alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun mimman ya'taziluhum. Orang-orang yang mau membaur dengan masyarakatnya dan dia bersabar menghadapi hal-hal yang tidak enak di situ lebih baik dibandingkan orang yang mengucilkan dirinya. Lebih baik daripada orang yang mengisolir dirinya, gak mau berbaur. Jadi orang yang berbaur dengan masyarakat sambil mendakwahkan apa yang dia miliki berupa kebaikan lebih mulia, lebih baik daripada orang yang mengucilkan dirinya, gak mau berbaur sama masyarakat. Akan tetapi sekali lagi berbaur dengan masyarakat untuk mewarnai. Mewarnai dengan apa? Dengan perilakunya. Makanya Rasulullah SAW pertama kali masuk ke Madinah, orang-orang di situ awalnya mereka cuma dengar-dengar saja.
Termasuk di Madinah itu bukan cuma orang beriman, ada orang Yahudi juga di situ. Orang Yahudi juga ada di situ. Di antaranya seorang namanya Abdullah ibnu Salam. Ya, siapa namanya? Abdullah ibnu Salam. Satu belum masuk Islam. Beliau bercerita, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, injafalan nasu ilaihi." Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, orang-orang berbondong-bondong untuk menyambut kedatangan beliau. Kaum mukminin terutama yang sudah masuk Islam duluan. Wa qila qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdengar suara Rasul datang, Rasul datang, Rasul datang. Faji'tu fin nasi li anzura ilaihi. Aku pun penasaran bareng-bareng sama orang-orang pengen lihat seperti apa wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang ini sudah masuk Islam belum? Belum, masih Yahudi. Penasaran lihat orang pada datang, pada ngumpul, dia ikut ngumpul ke situ. Pengen ngelihat wajahnya Rasul. Apa kesan beliau ketika melihat wajahnya Rasul? Falamastabantu wajah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku melihat wajahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, araftu anna wajahu laysa biwajhi kadzabin. Aku langsung tahu bahwa ini bukan wajahnya seorang pendusta. Baru ngelihat apanya? Wajah. Langsung jatuh cinta. Coba orang lihat wajah antum gimana? Gimana? Jatuh cinta nggak? Ustaz kita kan belum pakai make up. Bukan masalah make up atau tidak pakai make up. Pada zaman Nabi belum ada make up. Tapi karena inner beauty, kecantikan apa? Kecantikan dalamnya itu loh. Perilakunya yang baik, tutur katanya yang sopan, senyum ketemu sama orang, membuat ketika dilihat itu nyaman. Ada sebagian orang itu kalau dilihat mukanya itu kita tenang gitu. Ada sebagian orang kalau dilihat mukanya kita tuh hatinya panas gitu. Rasulullah SAW jenis-jenis manusia yang kalau orang baru melihat mukanya saja sudah langsung jatuh cinta, melihat mukanya aja. Ya, karena memang beliau ganteng pertama ya. Ya, beliau ganteng. Kemudian beliau juga perilakunya luar biasa, murah senyum. Makanya kata Abdullah, siapa tadi namanya? Abdullah bin Salam. Ya, kata beliau, wa kana awwalu syai'in takallama bihi anqal. Dan pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah, jadi beliau ingat banget. Setelah melihat wajahnya Rasulullah SAW dan beliau langsung jatuh cinta, maka beliau ingat pertama kali ucapan Nabi SAW ketika datang ke Madinah. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, afshus salam. Apa? Tebarkanlah salam. Subhanallah. Perilaku yang baik. Ketemu sama orang salam. Ya, jangan lempeng jaya. Ada sebagai orang kalau jalan itu lempeng jaya, nggak mau tengok kanan, tengok kiri. Salam, ketemu seorang, assalamualaikum. Ya, ternyata orang jenggotan ramah-ramah ya. Masya Allah. Afsus salam. Kemudian apa? Wa at'imut ta'am. Kasih makan sama orang lain. Ya, bagi-bagi masakan sama orang lain. Jangan cuma tetangganya dibagi apa? Baunya apa? Baunya sate aja. Baunya aja dibagi sama tetangga. Kasih makan sama orang lain. At'imut ta'am. Wasallu wan nasu niyam. Salat malamlah kalian ketika orang-orang lagi pada tidur. Jadi dakwah itu bukan hanya dengan lisan, akan tetapi juga dengan doa di malam hari. Makanya ada seorang dai, seorang mubaligh ditanya, kenapa ente dakwahnya bisa diterima sama masyarakat? Wallahu a'lam. Karena di siang hari aku dakwahi mereka dengan lisanku, dan di malam hari aku doakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siangnya itu berdakwah, malamnya didoain. Gimana gak diterima?
besok saya mau dakwah sama si Anu, malamnya ya Allah berilah hidayah, ya Allah, ya Allah, ya Hadi, ya Hadi, ihdi fulan, berilah hidayah kepada fulan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan. Tahajud malam hari, orang-orang lagi pada tidur. Berapa pesan tadi? 3 pesan. Yang pertama apa tadi? Tebarkanlah salam. Yang kedua, bagi-bagi makanan. Yang ketiga, sholat tahajud. Kata Nabi, tadkhulunal jannata bisalam. Kalian bakalan masuk surga dengan penuh kedamaian. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hadis sahih oleh beliau. Jadi Nabi SAW usaha lahiriahnya ada, bukan cuma batiniah, lahiriahnya ada. Senyum, Nabi SAW murah senyum. Ada sebagian orang kalau udah ngaji itu sulit untuk senyum. Udah masuk waktu isya? Ya, silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi kita perlu terus mempelajari usaha lahiriah Nabi SAW dalam berdakwah. Di antaranya tadi adalah senyum. Ya. Nabi SAW adalah orang yang sangat murah senyum. Diceritakan oleh Jarir, salah seorang sahabat beliau, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Semenjak aku masuk Islam, gak pernah Rasulullah SAW menghalangiku untuk ketemu dengan beliau. Setiap aku pengen ketemu selalu dikasih waktu sama Nabi SAW. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Dan tidak pernah Rasulullah SAW ketemu aku melainkan pasti senyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Antum bisa bayangin, setiap ketemu mesti apa? Senyum. Sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Gampang. Coba aja antum bangun tidur senyum, bisa nggak? Dan itu sangat mungkin. Karena di sini diceritakan oleh Jarir, setiap ketemu berarti kan dalam momen apapun Nabi ketemu sama dia senyum. Coba antum lagi dikejar-kejar debt collector, ketemu sama teman bisa senyum nggak? Ya. Dalam kondisi apapun senyum Rasulullah SAW. Ketemu sama orang, ya, sama muslim senyum. Ada sebagian ikhwah kita, ya, dipikirnya kalau sudah ngaji itu nggak boleh senyum. Ya. Jadi seakan-akan giginya itu aurat. Giginya apa? Aurat. Kalau ketemu sama orang tuh ditutup terus auratnya. Senyum sama orang. 3S. Apa 3S? Salam, senyum, sapa. Salam, senyum, sapa. Ketemu seorang senyum. Assalamualaikum. Kalau orang Jawa mengatakan monggo Pak. Kalau di sini apa? Mangga. Ya. Terus apa punten ya? Punten, mangga. Salam, senyum sama orang. Ya, ke warung nyapa. Ya. Pernah suatu saat ada seorang, ini cerita nyata ini. Akhwat ya, akhwat. Kan banyak Masya Allah yang pakai cadar gitu kan. Sebagian masyarakat tuh dipikir kalau sudah pakai cadar tuh nggak bisa berkomunikasi gitu ya. Sehingga ketika ada seorang akhwat lewat, ibu-ibu lagi pada duduk depan rumah, akhwat ini lewat, kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum. Mereka kaget, sempat terpana beberapa detik, ya, baru kemudian sadar, Waalaikumsalam. Kenapa bisa demikian? Karena mereka pikir, oh ternyata bisa ngomong nih ya. Dikiranya nggak bisa, dikiranya nggak bisa ngomong, makanya ngomong. Ya, ya ibu-ibu, ya ummahat, kalau belanja di warung, interaksi sama ibu-ibu yang ada. Ya, sapa mereka dengan bahasa yang sopan. Ikhwan-ikhwan juga sama. Antum kerjanya di mana? Di sawah, sapa mereka. Di kebun, sapa mereka. Di pasar, sapa mereka. Yang sopan, yang santun. Itulah usaha lahiriah kita untuk mendakwahi orang-orang untuk mengenal ajaran sunnah yang mulia ini. Berarti inti pengajian kita, satu, bahwa dakwah itu tidak boleh asal
asal-asalan. Dakwah itu harus tertata. Kita berusaha supaya orang mendapatkan hidayah, karena tujuan berdakwah itu satu, membebaskan tanggung jawab di hadapan Allah. Yang kedua, berusaha menarik orang mengenal ajaran Islam. Dan usaha yang perlu kita lakukan di dalam mendakwahi orang-orang, ya, minimal ada dua. Ada usaha apa tadi? Batiniyah sama usaha lahiriah. Usaha batiniah itu artinya adalah memperbaiki niat ikhlas kita, kasih sayang kita tingkatkan, semangat kita untuk memberikan hidayah kita pompa terus. Ini namanya usaha lahiriah, usaha apa? Batiniyah. Sedangkan yang kedua, usaha lahiriah, adalah berusaha mempraktikkan akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.